Plan is completely ruined. Huh? Oke, jadi hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi hari ini saya mau bahas tentang Mekamato Season 2 episode final, episode 12 dan juga 13. Apalagi endingnya yang bikin kita bertanya-tanya dan sangat wow sekali. Tapi sebelum itu seperti biasa, spoiler warning dulu nih bagi kalian yang belum nonton Mekamato Season 2. Nonton dulu, rasakan dulu sensasi dan juga keseruannya, baru balik lagi ke video ini. Nontonnya di Cartoon Network, oke? Nah, tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang misalnya punya teori tapi berkaitan dengan spoiler Mekamato Movie, kalian boleh tulis di kolom komentar, tapi tolong kasih tandanya itu adalah teori spoiler dari kalian yang berkaitan dengan Mekamato Movie. Jadi tolong ya jangan spoiler sembarangan. Kita-kita yang di luar Malaysia dan Brunei belum nonton Mekamato Movie karena belum tayang di negara kita. Jadi please ya, spoiler warningnya di kolom komentar, oke? Langsung saja kita ke ceritanya. Bercerita tentang kapal luar angkasa misterius yang sempat kita lihat di episode Mekamato sebelumnya, kayak episode 3 gitu. Dan sekarang kapal luar angkasa itu sudah mendarat di bumi. Dan keluarlah alien yang bernama Cacing. Jadi dia itu cacing ya sebenarnya. Dan setelah dia keluar dari kapal luar angkasa dan ternyata dia kecil sekali ya. Ya memang dasarnya dia cacing sih sebenarnya. Dan setelah keluar dari kapal luar angkasanya, dia disambut oleh ayam misterius yang selama ini kita lihat di Mekamato series. Dan karena basicnya dia adalah cacing dan ketemu dengan ayam, oke, dia dimakan oleh ayam misterius ini. Oke, waduh lucu juga ternyata. Dan setelah cacing sini dimakan oleh ayam misterius ini, dia terkuak fakta setelah itu kalau ternyata ayam misterius yang selama ini kita lihat di Mekamato series ternyata dia adalah sebuah robot juga. Dia kayak robot pengintai gitu yang berbentuk sebuah ayam. Dan namanya ini adalah Cikgu. Oke, sekarang berpindah kepada Amato ya. Di sini dia didatangi oleh Pian dan ternyata alat deteksi radarnya ayahnya Pian, Dokter Aman itu mendeteksi kalau objek misterius yang ternyata kapalnya cacing ini telah mendarat di bumi ya. Jadi ketahuan gitu. Nah, mereka ini langsung mau menginvestigasi, tapi langsung di-call sama Mara kalau ternyata ada robot rusuh yang lagi berkeliaran di taman kota hilir. Dan robot rusuh itu bernama Sleep. Jadi dia itu adalah sebuah domba biri-biri gitu. Kalau kalian misalnya tidur gitu ngitung biri-biri, oke. Nah, si Sleep ini dia itu kekuatannya adalah mengeluarkan semacam gelombang suara yang langsung membuat orang-orang yang berada di taman bermain kota hilir ini langsung turu. Jadi dia basicnya adalah membuat orang jadi turu gitu, jadi tidur langsung. Tapi beruntungnya bisa diatasi langsung oleh Mekamato, dimana dia meminjam headsetnya Mara. Untungnya Mara pakai headset jadi nggak denger suaranya, jadi Mara ini nggak turu. Jadi Amato langsung meminjam headsetnya Mara dan dia berhasil mengalahkan Sleep ini. Nah, tapi saat dia sudah mengalahkan si Sleep, datanglah si Cacing dan Cikgu ini. Wah, ternyata si Cacing ini langsung ternyata menghacking atau memasukkan sebuah virus komputer ke dalam Sleep ini, dan langsunglah si Sleep ini jadi pengikutnya si Cacing. Jadi basicnya Cacing ini kekuatannya adalah memasukkan virus komputer ke dalam sebuah robot gitu, dan robotnya langsung berada di bawah kendalinya dia gitu. Tapi untungnya Amato yang dibantu oleh Mara dan juga Pian akhirnya berhasil mengalahkan si Cacing dan juga Sleep yang udah ada di bawah kendalinya dia, dan juga si Cikgu ini. Akhirnya mereka pun dimasukkan ke mechanizer. Nah, tapi di sini adalah kesalahan besarnya, di mana Cacing yang berada di mechanizer ini langsung memasukkan virus ke dalam semua robot-robot yang ada di dalam mechanizer, termasuk dia mengalahkan Rubika dan juga yang lainnya gitu. Jadi Cacing ini langsung menginfeksi semua robot-robot yang dia anggap kuat di dalam mechanizer gitu. Lalu si Cacing ini mengeluarkan mereka dari mechanizer. Jadi Amato ini udah nggak punya pilihan karena Cacing ini rombongannya udah banyak, dia udah dalam kendalinya si Cacing ini. Jadi mereka pun langsung pergi. Amato pun ya dia nyusun rencana lah untuk gimana nantinya mengalahkan si Cacing dan juga pasukan-pasukannya itu. Di sisi lain, Cacing dan pasukan ini menangkap samurai ya. Jadi dia itu mengincar samurai karena samurai ini robot yang paling kuat dianggapnya gitu. Dan lalu di sisi lain, Amato yang mendengar kalau Konco ini dalam bahaya, dia diserang Pentaso dalam kendalinya si Cacing ini, langsung mengalahkan si Pentaso. Karena Pentaso ini kalah, akhirnya Cacing langsung mengutus si samurai ya. Jadi udah nggak main-main lagi si Cacing ini. Dan mereka pun terpaksa mundur karena si samurai ini kekuatan aslinya ya memang kuat. Jadi Cacing ini melepaskan kekuatan aslinya si samurai gitu. Jadi udah nggak main-main lagi. Jadi mereka pun terpaksa mundur. Cacing ini langsung menginfeksi Konchozoku karena dia dianggap kuat ya, Konchozoku, dan konco-konco lainnya dia nggak kuat. Dia cuma ngambil Konchozoku dan lalu cabut pergi gitu. Jadi setelah Cacing ini menangkap robot-robot yang dia anggap udah kuat gitu, dia langsung balik lagi ke kapal luar angkasanya. Nah, tapi karena kapal luar angkasa ini kekecilan ya bagi mereka-mereka yang besar-besar ini, Cacing selalu menyuruh semua robot-robot yang udah dalam kendalinya ini untuk membangun kapal
kapal luar angkasa yang lebih besar untuknya dan juga robot-robot lainnya dari puing-puing kapal luar angkasa penjara yang jatuh di bumi itu. Oke, karena juga ada Konjozoku yang juga dia pandai membangun gitu. Di sisi lain, Amato yang dibantu oleh Pian dan juga Mara gitu kan sudah berhasil menangkap si Pentaso, dan dibantu juga oleh Pian dengan alat canggih milik ayahnya. Dideteksilah kalau ternyata ada virus yang ada di Pentaso, dan karena tidak memiliki antivirus untuk menyembuhkan si Pentaso, akhirnya mereka pun harus ke lab ayahnya Pian atau labnya Dokter Aman untuk mendapatkan antivirus untuk menyembuhkan si Pentaso ini. Mereka pun langsung ke labnya Dokter Aman atau ayahnya Pian ini, dan di sini ada bagian yang sangat mencurigakan. Dimana di sini kan Pian kan lupa password untuk masuk ke lab ayahnya sendiri. Nah, tapi anehnya di sini Mara tahu password untuk masuk ke labnya Dokter Aman atau ayahnya Pian. Hey, mereka pun langsung curiga lah. Kenapa kok Mara bisa tahu password labnya ayahnya Pian atau Dokter Aman ini? Oke, lanjut. Nanti kita akan bahas. Nah, di labnya Dokter Aman, Pian pun berhasil menemukan antivirus untuk counter si virusnya si cacing ini, dan mereka pun berhasil menyembuhkan Pentaso, dan Pian pun membuat alat antivirus untuk menyembuhkan robot-robot yang lainnya juga, dan mereka pun langsung menyusun rencana untuk mengalahkan si cacing ini. Oke, langsung ke detailnya yang ada di labnya Dokter Aman. Ternyata kalian juga banyak yang nyadar kalau ternyata di labnya Dokter Aman itu kalian bisa melihat topengnya Max Mana. Dan di sini ya udahlah terbongkarlah kalau ternyata identitas Max Mana adalah si Dokter Aman atau ayahnya Pian itu sendiri. Di sini ada tambahan berkaitan tentang Dokter Aman, tapi spoiler warning soal Mechamato Movie dulu ya. Bagi kalian yang nggak mau kena spoiler Mechamato Movie, skip aja bagian ini ya, langsung bagian ini aja. Oke, jadi benar ya kalau ternyata Max Mana adalah ciptaan dari Dokter Aman atau ayahnya Pian sendiri, dan dialah Max Mana, bener. Dan di akhir cerita dari Mechamato Movie, Dokter Aman ini kan mengalami kelumpuhan abis bertarung gitu kan sama si Grakakus, dan dia dibantu oleh Mara saat dia menggunakan kursi roda gitu, karena Mara kan udah lebih dulu kan dia pakai kursi roda gitu. Dokter Aman yang baru dia kan diajari oleh Mara gitu. Sebenarnya masih ada lagi, tapi nanti spoiler berat banget soal Mechamato Movie, apalagi di Indonesia Mechamato Movie ini belum tayang. Jadi kita skip dulu aja, lanjut aja ke Pian. Setelah dia menciptakan alat antivirus untuk menyembuhkan robot-robot yang lain, mereka langsung mendatangi si cacing. Jadi Amato dan Pian, Mara nggak tahu kemana. Nah, karena si cacing sini bawa kawan, jelas lah Mechamato juga nggak mau kalah. Dia pun juga bawa kawan, dan pasukannya Amato langsung melawan pasukannya si cacing. Singkatnya, pasukan si cacing sini berhasil disembuhkan satu persatu oleh antivirus yang dibuat oleh Pian gitu. Dan cacing pun tahu pasukannya kalah, dia pun langsung cabut dengan kapal luar angkasa dia yang baru itu. Nah, tapi tidak semudah itu Ferguso. Amato pun yang dibantu oleh para konco langsung membuat dirinya sebagai roket, dan mereka pun berhasil ya mengejar si cacing dengan kapal luar angkasa yang barunya itu. Singkatnya, Amato pun berhasil ya memasuki kapal luar angkasa si cacing yang baru itu. Nah, tapi sayangnya di sini Mechamato harus berhadapan dengan samurai yang dia dikendalikan oleh si cacing, dan samurai yang dikendalikan oleh si cacing ini dikeluarkanlah kekuatan aslinya, makanya Amato ini kewalahan. Nah, tapi karena kekuatan samurai ini terlalu gigih, jadi akhirnya senjata makan tuan, dimana kekuatannya si samurai ini dengan tebasannya bisa merusak kapal luar angkasa cacing yang baru itu. Nah, jadi kapal luar angkasa cacing yang baru itu mengalami kerusakan dan akhirnya jatuh. Amato pun berhasil menyembuhkan samurai dulu ya, dan mereka pun berhasil selamat berduanya, dan semua robot-robot lainnya juga pun berhasil disembuhkan dari virus si cacing sini. Dan langsung saja kita ke bagian ending, dimana kan cacing sudah kalah, pasukannya sudah tidak ada, kapal luar angkasa sudah jatuh, sudah hancur, dan di akhir cacing ini ditangkap oleh seseorang yang menggunakan suit Max Mana. What? Oke, waktu kita untuk berteori siapakah sosok dari Max Mana ini yang menangkap si cacing. Nah, kalau kalian dengerin dialog dari Max Mana misterius ini ya, dia ada dialognya. Nah, ternyata suaranya itu adalah Mara. Serius, suaranya dia itu mirip dengan Mara. Ini ada compare-nya, ini adalah suara Mara, dan ini adalah suara si sosok Max Mana ini. Let me try. Code is Pion's birthday, right? Ooh. Huh, I'm not a robot, you annoying alien. Karena di Cartoon Network Indonesia kita dapatnya adalah bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Inggris saja. Dan tapi bener kayak ini suaranya mirip banget sama si Mara. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Mara bisa jalan gitu? Jawabannya adalah teknologi dari Destar Corporation itu sendiri. Kalau kita tahu Destar Corporation milik ayahnya Pian ini bisa menciptakan teknologi canggih kayak Max Mana gitu kan, dia kan juga teknologi canggihnya kan dari Destar Corporation milik ayahnya Pian. Jadi mungkin aja teknologi Destar Corporation bisa menciptakan teknologi yang bisa membuat orang bisa jalan lagi. Apalagi
apalagi kan Mara kan lumpuhnya kan bukan lumpuh alami dari lahir, dia kan lumpuhnya akibat tertimpa reruntuhan akibat menyelamatkan tetangganya itu kan. Apalagi kita lihat kan saat tadi kecurigaan kita saat Mara tahu password labnya Dokter Aman atau ayahnya Pian. Jadi mungkin aja nih Dokter Aman menciptakan sebuah alat untuk Mara yang dia bisa jalan gitu melewati Sweet Max Mananya ini. Bisa jadi ya. Dan ini kalau kalian perhatikan baik-baik sosok Max Mana ini, saya sudah edit brightnessnya ini. Ini Sweet Max Mananya mirip sekali dengan pakaian Ibu Boboiboy. Kalau sekiranya Ibu Boboiboy ini benar adalah seorang pahlawan kayak Amato gitu lah ya, dan Mara juga memiliki jiwa seorang pahlawan gitu. Dan kita juga melihat kan Ibu Boboiboy ini ada semacam alat gitu ya di tangannya gitu. Kalau misalnya alat itu adalah alat bantu jalan dan Mara itu juga memiliki alat bantu jalan gitu lah ya saat dia menggunakan Sweet Max Mananya ini, dan pakaian Max Mananya ini mirip sekali dengan ibunya Boboiboy. Apakah Ibu Boboiboy adalah seorang Max Mana atau lebih mudahnya kita sebut saja Max Mara? Dan ya, karakter ini sebenarnya akan dieksplorasi lebih nanti juga di Mekamato season 3 dan juga season 4, beserta juga ada debutnya Max Mana di season 3 dan juga season 4-nya Mekamato. Wah, jadi semakin penasaran saya dengan Mekamato season 3 dan juga season 4 gitu. Dan apakah nanti kita akan melihat transformasi Pian menjadi seorang Max Mana juga sama kayak Dokter Aman? Dan ada teori tambahan tapi berkaitan lagi dengan spoiler Mekamato Movie. Jadi kalau kalian nggak mau skip aja udah bagian ini, tutup aja video ini, oke? Dan ini teorinya, dimana kan selama Dokter Aman ini mengalami kelumpuhan kan yang bantuin adalah Mara nih. Jadi mungkin aja nih selama Mara bantuin Dokter Aman gitu kan mereka ada ngobrol-ngobrol gitu, dan akhirnya Dokter Aman ini tahu kalau masa lalunya Mara dan Mara memiliki jiwa pahlawan juga. Makanya Dokter Aman ini mempercayai kepada Mara untuk menjadi Max Mana yang menggantikan dia ya. Jadi Max Mana mudanya gitu lah ya. Sebenarnya Dokter Aman kan harusnya mewariskan Max Mana kepada anaknya yaitu Pian, dan mungkin dirasa Pian ini yang sekarang belum layak menjadi Max Mana gitu. Apalagi kita tahu kan Pian yang sekarang kan masih ya begitu lah ya. Nanti mungkin di masa depan Pian akan menjadi seorang Max Mana. Jadi mungkin yang sekarang Mara dipercayakan oleh Dokter Aman sebagai tesnya dulu lah untuk menjadi Max Mana mudanya gitu. Nanti barulah kita akan lihat di Mekamato season 3 dan juga season 4 gitu transformasinya Pian juga menjadi seorang Max Mana gitu, dan juga Mara yang menjadi seorang Max Mara gitu. Wah, mungkin agak seru ya gitu. Oke, mungkin segitu aja nih dulu untuk review dari Mekamato Season 2 Final ya. Jadi ini video juga mengandung spoiler dari Mekamato Movie. Tolonglah ya bagi kalian yang misalnya punya teori yang berkaitan dengan spoiler Mekamato Movie, tulis di kolom komentar beserta dengan spoiler warningnya gitu ya. Kita sama-sama enak aja ya yang belum nonton sama yang udah nonton Mekamato Movie. Jadi mungkin segitu aja dulu untuk review dan juga teori dari Mekamato Season 2 Final ini. Kalau mungkin ada hal yang mungkin saya lewatkan, teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.